Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, karena Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbubun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Jadi dua kenikmatan yang banyak dilalaikan sama manusia itu nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan saya pribadi berbicara termasuk untuk diri sendiri, bahwasanya kesehatan itu mahal, meskipun nanti ya kita lihat dari berbagai fenomena bahwasanya banyak orang mungkin dikasih rezeki lebih, tapi banyak juga dihabiskan untuk kesehatannya. Dan juga kesempatan, kalau dalam pepatah Arab, dalam Mahfuzan itu mengatakan al-waktu athmanu minadz dzahab, waktu itu lebih mahal daripada emas. Dan itu waktu saya belajar dulu itu saya masih bisa menangkap maksud daripada mahfuzat ini, bahwasanya waktu itu tuh athmanu minadz dzahab, lebih mahal daripada kita mencari emas sekalipun, karena kita bisa menggunakan waktu untuk hal-hal apa saja, terutama hal yang sangat bisa bermanfaat. Tetapi orang barat mengatakan the time is money gitu. Waktu itu adalah uang, tapi di situ saya belum bisa menangkap maksudnya itu. Maksud daripada waktu itu adalah uang, tapi saya bisa mengetahui hal tersebut ketika saya sampai di sini. Bahwasanya ketika saya bertanya kepada di kelas ataupun di orang-orang asli sini ya, bahwasanya bro, jangan buang waktumu, don't waste your time, karena sedikit saja kamu gunakan waktumu itu adalah untuk mencari uang. Karena kalau ketika yang saya tahu, ketika misalnya waktu istirahat di sini ketika bekerja tidak dibayar ya, oh ibu, yang saya tahu gitu, tidak dibayar. Ketika dibayar itu ketika memang jasa kita dipakai gitu. Nah di situ baru saya mengetahui bahwasanya this is the meaning of time is money gitu. Jadi waktu itu adalah uang bagi orang barat, tapi bagi orang Arab waktu itu lebih mahal daripada emas. Nah jadi maka dari itu kita wajib bersyukur dengan kehadiran kita di sini. Insya Allah dengan syukur kita itu akan ditambahkan nikmat Allah, sebagaimana Allah katakan, wa istadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah nikmatmu, kata Allah. Walaupun nikmat itu tanpa batas, kita tidak tahu, bukan hanya sekadar nikmat harta, tapi juga nikmat termasuk nikmat ketika kita bisa bernafas saat ini. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu kufur, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dari itu semoga kita di sini termasuk golongan orang senantiasa bersyukur, orang yang senantiasa zuhud, qanaah, dan bisa merelakan dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita aturkan buat Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan Nabi kita akhirul anbiya, kita bisa merasakan nikmat Islam, nikmat cahaya, yang mana inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Maka hal yang paling wajib kita syukuri, meskipun kita ini orang yang terlahir dari orang tua yang beragama Islam. Tapi memang yang saya ketahui, termasuk kayak lihat dari sosial media itu, bahwasanya orang-orang yang mu'alaf, bagaimana jihadnya mereka untuk mengetahui Islam sampai ke akar-akarnya. Kayak kita lihat ada ulama kita di Indonesia kayak Ustadz Felix Shaw gitu ya, yang memang dia itu mu'alaf dan sekalinya belajar Islam itu benar-benar mempelajari. Kalau beda dengan kita yang memang seolah-olah ini kewajiban karena orang tua kita sudah muslim dan kita diajarkan ilmu agama yang memang itu tuntutan sekolah dan lain sebagainya. Beda yang benar-benar mendalami ilmu agama itu sendiri. Tapi itu suatu kesyukuran sekali bagi kita karena terlahir dari orang tua yang muslim. Kemudian pada hari ini
lebih kepada berbagi. Hari ini saya akan mengutarakan sebuah hadis yang mungkin kayaknya di poster itu udah ada kelihatan. Sebuah hadis yang membahas tentang 7 golongan yang mendapat naungan di sisi Allah. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dengar bahwasanya nanti ketika semua sudah mati dan ketika sangkakala ditiupkan dan nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, mungkin pernah dengar ini hadis yang umum bahwasanya mungkin matahari itu tidak terlalu jauh dari kita. Ada sebuah hadis mengatakan 1 mile, tapi ini multi tafsir daripada syarhul hadis bahwasanya apakah 1 mile itu 1 mile jarak. Ada juga yang mengatakan bahwasanya 1 jengkal di atas kepala kita. Nah, itu lagi-lagi terdapat ikhtilaf, tapi bukan berarti kita mengabaikan hadis tersebut seperti itu. Maka dari itu di sini saya akan membawa sebuah hadis bahwasanya haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Khubayb ibnu Abdurrahman an Hafsi bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzillumullah ta'ala fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Jadi dari Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yuzillumullah samatun 7 golongan yuzilluhumullah ya kan Allah kasihkan naungan fi zillihi. Fi zillihi ini kalau kita belajar tentang ilmu lugha itu ada idofah, kalimat idofah, penyandaran. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada istilahnya mudhof ilaih, penyandaran, ada istilahnya na'at wan man'ut, istilahnya di hal yang diikuti, kayak misalnya kitaban jamilan, buku itu apa? Bagus, itu disebut man'ut. Dan juga ada sifah wal mausuf, ada kalimat sifat dan yang disifati. Nah, di sini hadis ini menggunakan kalimat fi zillihi, artinya idofah, penyandaran. Bahwasanya siapa yang memberikan naungan itu? Bahwasanya yang memberikan naungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa saja orang yang mendapat naungan dari Allah ini? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Saya juga kurang tahu konteksnya ya, tapi yang saya tahu di dalam Islam lebih mengutamakan kepada laki-laki untuk menjadi sebuah pemimpin. Terutama laki-laki bukan berarti harus memimpin sebuah negara. Mungkin seraya nanti suatu saat Allah besar Salamza. Tetapi laki-laki pada umumnya setidaknya insya Allah mereka akan berkeluarga dan menjadi pemimpin di sebuah keluarga. Maka dari itu betul, Rizal. Jadi kita semua akan menjadi pemimpin, terutama di sebuah organisasi kecil yaitu keluarga. Maka dari itu di sini dikatakan imamun adil. Nah, sebagaimana kita tahu definisi adil, mungkin ada yang tahu definisi dari adil itu sendiri seperti apa? Oh ya, mungkin. Jadi yang saya dapati juga dari guru saya ketika saya sekolah dulu, adil itu bukan berarti sama, tetapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya itu mungkin ketika pemimpin sebuah negara, pemimpin kebijakan, teman-teman jurusan kebijakan gitu. Ya, pemimpin kebijakan. Ketika
dia memberikan sebuah kebijakan, apakah dia harus menyamaratakan orang yang berpenghasilan rendah ke bawah dengan rendah ke tinggi, dari tengah ke tinggi, apakah sama? Kalau misalnya dia membuat kebijakan tidak menyamaratakan, bahwasanya itu adil gitu. Tetapi kalau dia menyamaratakan semua, bahwasanya harus bayar pajak setiap orang, maupun dari golongan tinggi sampai ke bawah harus bayar, misalnya bayar pajak sekian ribu setiap bulannya. Nah itu kan berarti tidak adil. Itu sama saja dengan merusak kaum tengah ke bawah. Maka dari itu imam yang adil itu adalah imam yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang tahu orang yang mendapatkan yang pertama gelar Al-Faruq. Siapa yang mendapat sahabat Nabi mendapatkan gelar Al-Faruq? Umar bin betul sekali. Umar bin Khattab. Terus ada juga mendapat gelar Al-Faruq II. Umar bin Abdul Aziz. Iya, cucu dari golongan Muawiyah. Jadi beliau mendapatkan gelar Al-Faruq II sebagai pemimpin yang dikenal sangat mengayomi masyarakatnya dan sangat adil dalam membuat kebijakan dan juga terhadap kebijaksanaannya. Beliau merupakan turunan daripada zaman Khilafah Umayyah. Setelah zaman Khilafah Umayyah ini merupakan khilafah yang berdiri setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi ada Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. Ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah era Khulafaur Rasyidin maka berdirilah Bani Umayyah, dan terakhir era Islam itu khilafah adalah Bani Utsman yang berada di Turki, yang dulunya merupakan namanya apa? Konstantinopel ya. Konstantinopel yang sekarang berubah nama jadi Turki, dan juga di sana berdirinya Khilafah Utsmaniyah terdapat seorang pemimpin yang disebutkan langsung dari Rasulullah sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang berhasil menaklukkan Bizantium. Maka dari itu ini merupakan salah satu ciri imam yang adil yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada asyabab nasya'a fi ibadatillah, dan seorang laki-laki yang senantiasa beribadah kepada Allah. Di sini bukan laki-laki, tetapi lebih dikatakan syabun, merupakan seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah. Kenapa di dalam hadis ini dikatakan pemuda, bukan bapak-bapak atau ibu-ibu yang takut, yang senantiasa beribadah kepada Allah, ataupun anak-anak yang senantiasa beribadah kepada Allah, tapi di sini dikatakan pemuda. Bung Karno itu mengatakan kini asyratas syabab saufa uharrik bihimud dunya. Berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Lagi-lagi kata pemuda. Wa rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Dan pemuda-pemuda yang menggantungkan hatinya kepada masjid. Jadi kalau di Indonesia itu syukurnya itu banyak masjid gitu ya. Jadi terutama mahasiswa-mahasiswa dulu untuk sebenarnya selain dekat masjid sih, sebenarnya alasannya itu biar ngirit ongkos gitu ya. jadi biasa kita datang ke masjid bilang, Pak ada ruangan takmir nggak gitu. Jadi takmir aja lah gitu. Biar nanti dapat tempat tinggal biasanya gitu, dapat tempat tinggal ya, selain melakukan kewajiban-kewajiban seperti ya muazin dan imam dan sebagainya. Nah, selain daripada itu kita termasuk orang yang mengamalkan hadis ini. Tetapi itu untuk produktifnya. Tetapi bukan berarti orang yang menjadi takmir saja yang dimaksud dari hadis ini. Tetapi siapapun
yang senantiasa melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid, baru sholat zuhur, udah itu baru keluar, melihat lagi udah waktunya asar belum ya gitu. Nah, itu orang yang termasuk hatinya itu digantungkan kepada masjid. Sebentar-sebentar lihat waktu sholat, pengen ke masjid, beda aja gitu rasanya. Bahkan Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Dan termasuk orang yang beriman di sini berarti kita yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau saya ada dengar ceramah dari Ustadz Khalid itu, ketika jadi ada cerita beliau itu pergi, gak tahu ya umroh atau haji begitu. Udah itu lumayan sering kan namanya guru-guru kita, ulama-ulama kita untuk biasa juga mereka punya sering melaksanakan umroh dan sebagainya. Ada seorang jamaah menanyakan ke beliau, Ustaz, tadi di masjid gimana? Ketemu sama raja nggak? Oh iya, ketemu terus. Hampir setiap waktu, setiap hari, kapan saya mau aja saya ketemu sama raja gitu. Ustaz dibawa ke istana raja nggak? Iya, sering dibawa ke istana raja, terutama dalam satu hari 5 kali. Nah, jadi si jamaah ini bingung, maksudnya kok bisa semudah itu? Ya memang semudah itu, maksud Ustaz Khalid juga tafsirnya terlalu tinggi gitu. Istilah dalam saya ingat waktu kelas 2 dia itu belajar tentang ilmu balaghah, ilmu kiasan. Jadi istilahnya menggunakan kayak bahasa kiasan, ya tinggi sekali. Tapi kadang kita tidak bisa nyampe maksudnya seperti apa gitu. Sama dengan istilahnya itu di dalam Al-Quran Allah katakan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Oh, apakah Allah punya tangan gitu. Nah, sebenarnya ini ilmu balaghah, ilmu kiasan. Bahwasanya kadang tentang tauhid kita tidak bisa terlalu bisa menggambarkan bahwasanya Allah punya tangan, punya kaki, enggak. Maka ulama sepakat untuk apa yang Allah perintahkan cukup lakukan. Bahwasanya kalau kita yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan yang esa, Allah adalah orang yang harus kita sembah dan sebagainya, maka laksanakan perintahnya. Nah, di sini si jamaah tadi mengatakan ke Ustaz Khalid kok mudah sekali gitu ya. Ternyata tapi yang dimaksud dengan Ustaz Khalid ini adalah bahwasanya rajanya itu bukanlah manusia, melainkan raja dari segala raja. Sebagaimana surah yang kita bacakan tadi, surah Al-Mulk, surah tentang kerajaan, bahwasanya Allah yang maha merajai segala sesuatu. Kalau di Asmaul Husna itu Al-Malik, yang maha merajai. Bahwasanya tiada raja yang bisa merajai segala sesuatu kecuali Allah. Maka untuk menemui raja ini bagi Ustaz Khalid itu sangat mudah. Tinggal datangi istana beliau, ada di mana-mana, yaitu masjid. Tinggal temui beliau kapan saja, ya udah tinggal bersujud. Itu orang yang mendapat naungan yang ketiga. Yang pertama tadi adalah imamun adil. Yang kedua adalah pemuda yang mendekatkan diri untuk beribadah kepada Allah. Kemudian pemuda yang senantiasa bergantung kepada masjid. Kemudian warujulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nah, ini adalah kalau di sini dikatakan dua orang yang saling mencintai karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Tetapi dalam sumber hukum Islam itu ada beberapa ikhtilaf juga. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya sumber hukum Islam itu cuma ada dua, apa saja? Quran dan hadis. Ada juga yang mengatakan 3, Quran, hadis, ijma para ulama. Ada juga yang mengatakan sampai 7. Nah, ada juga mengatakan sampai 4. Jadi yang keempat ini adalah selain Quran, hadis, ijma dan juga qiyas. Jadi di sini bisa dibahasakan dengan kiasan bahwasanya bukan cuma dua orang pemuda yang saling mencintai, tetapi insya Allah termasuk kita yang berkumpul di sini
masuk dalam golongan daripada hadis ini. Orang yang berkumpul insya Allah saling berdiskusi karena Allah, dan juga nanti berpisah. Mungkin ada yang pergi ya bukan, maksudnya pergi bentar aja ya, pergi ke negara lain gitu, atau pergi ke kota lain. Kalau pergi selamanya itu lumayan berat gitu ya. Walaupun kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia itu pasti akan mati. Maka dari itu termasuk dalam perkumpulan ini, insyaallah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat naungan di sisi Allah di pada mahsyar nanti. Amin. Kemudian warajulun da'athum ra'atan dzata munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nah, kalau ini tentang laki-laki da'athum ra'atan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kemarin saya sudah sempat sampaikan ya, mungkin kalau dalam bahasa Arab itu perempuan itu bahasa Arabnya apa? Mar'atun ya. Nisa jamaknya mar'atun, mar'atani, nisaun. Tapi kalau kita pakai mufradnya itu mar'atun, perempuan. Sedangkan saya nggak tahu ini, saya dengar dari guru juga ya. Jadi sedangkan cermin itu bahasa Arabnya mir'atun. Jadi kalau perempuan mar'atun, cermin mir'atun. Makanya mereka mengumpamakan perempuan itu suka jauh-jauh dari cermin itu. Oh ya. Ya. Laki-laki om. Laki-laki. Kalau laki-laki mir'atun ya salah dong. Jadi kayak perempuan. Ya, jadi warajulun da'athum ra'atan wazata munsibin wa jamalin, dan perempuan ini perempuan yang cantik lah sih gitu. Wa qala inni akhafullah, dan laki-laki ini berkata sesungguhnya aku takut sama Allah. Wah, ini ujian berat ini gitu. Ya, ujian berat ketika seorang laki-laki diajak sama perempuan untuk ya kita husnuzon, tapi di sini kayaknya suuzon gitu. Suuzon. Jadi si laki-laki mengatakan waqala inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Karena memang mohon maaf ya ibu-ibu, memang perempuan diciptakan luar biasa tantangannya buat laki-laki. Termasuk bagaimana kakek buyut kita, nabi pertama kita yang dulunya berada di surga, hanya mendapat sedikit godaan gitu ya dari istrinya, akhirnya jatuh ke bumi. Terus ada juga saya lupa yang penakluk Spanyol itu, Spanyol itu dulu namanya apa ya? Andalusia. Nah, itu zaman Tariq Ibnu Ziyad ketika menaklukkan Andalusia. Di situ juga ada panglimanya itu Samson ya. Kalau istilah kita tahu itu Samson, tapi nama aslinya bukan Samson gitu. Saya tahu bahwa saya terkenal perkasa, gigi gagahnya dia ketika menaklukkan benteng tersebut, tapi hanya mendapat rayuan daripada saya lupa apakah itu ini pokoknya dari kerajaan Spanyol, ujung-ujung luluh dia dan tidak jadi berantakan pasukan muslim. Nah, termasuk bisa kita lihat sendiri ketika dari kisah yang lengkap itu dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, itu saya sempat pernah baca artinya dari awal surah sampai akhir itu lengkap sekali kisahnya. Tapi hanya saja kisahnya itu karena memang Al-Quran itu diturunkan bersifat ijmali. Al-Quran itu diturunkan bersifat global. Maka dari itu harus ada mufasir yang mentafsirkan dari ayat tersebut. Karena mereka mufasir ini akan mengkaitkan
Al-Quran yang bersifat ijmal tadi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diperkuat dengan hadis, makanya itu lahirlah tafsir-tafsir. Makanya jangan heran kalau kita banyak menemukan kayak tafsir Ibnu Katsir, termasuk di Indonesia itu Prof. Quraisy Shihab dengan tafsirnya Al-Misbah. Kalau Buya Hamka itu apa tafsir, saya lupa tafsirnya Buya Hamka, ada tafsir Marawi, tafsir yang lain dan sebagainya. Nah, di surah Yusuf itu sudah jelas-jelas bahwasanya di situ diceritakan bahwasanya bagaimana istri daripada gubernur Mesir ya, gubernur Mesir Raja Al-Aziz mencoba untuk merayu dan membujuk Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf ini terkenal dengan ketampanannya. Tapi kita tidak tahu ya bagaimana. Kalau mungkin perempuan oke, kalau misal laki-laki mungkin kita kalah saing gitu ya. Jadi kamu ngebayangin kayak gimana gitu saking gagah dan tampannya, sampai-sampai ketika terdengar gosip bahwasanya istri Raja Al-Aziz ini menggoda Nabi Yusuf, akhirnya masyarakatnya itu diminta untuk hadir ke kerajaan. Diminta untuk hadir ke kerajaan dengan iming-iming, kita ayo lakukan masak bareng-bareng nih gitu. Ya, sambil ngiris-ngiris sana sini, akhirnya si istri Al-Aziz meminta Nabi Yusuf untuk keluar, hanya lewat saja. Seketika ketika hanya lewat saja, masuk dari pintu masuk, terus akhirnya ke pintu keluar, tanpa sadar tangan semua wanita situ sudah teriris. Ya, teriris. Hanya karena melihat Nabi Yusuf lewat gitu. Gimana si istri Al-Aziz Zulaika, Sayyidah Zulaika tidak terpesona ya. Maka dari itu dia mencoba untuk menggoda Nabi Yusuf, tapi di situ Nabi Yusuf masih mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, di situ dengan keadilannya bahwasanya terbantunya Nabi Yusuf itu, ada yang tahu kisahnya bagaimana Nabi Yusuf lolos daripada tuduhan bahwasanya kan umumnya laki-laki yang akan menggoda wanita umumnya. Tetapi di sini malah kebalikannya. Tetapi secara logika pasti orang akan berpikir bahwasanya Nabi Yusuf yang menggoda Sayyidah Zulaika. Tetapi di situ ada seorang khodim itu kayak hamba sahayat pada masa dulu, yang mengatakan lihat dulu dari pakaian Nabi Yusuf. Kalau misalnya robeknya di depan, berarti Nabi Yusuf yang ngajar. Tapi kalau robeknya di belakang, berarti Nabi Yusuf yang digoda. Dan ternyata setelah Yusuf mau lari ke pintu dan ditarik sama si Sayyidah Zulaika bajunya dan robek di belakang. Nah, di situ dikatakan bahwasanya istri Al-Aziz mengatakan kepada Sayyidah Zulaika, takutlah kamu kepada Allah. Nah, ini untuk pemuda yang ketika mendapat godaan, tantangan dan sebagainya, dia mengatakan ini akhafullah. Jadi yang pertama tadi ada imamun adil, yang kedua pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang ketiga orang yang senantiasa bergantung kepada masjid, yang keempat tadi orang yang senantiasa berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan yang kelima tadi ini adalah pemuda yang mendapatkan cobaan ataupun godaan, tetapi dia mengatakan ini akhafullah. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaq bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Dan seorang pemuda yang bersedekah kemudian seolah-olah tangan kirinya la ta'lamu, mirip-mirip ya, la ta'lamu sama la ta'malu. Kalau la ta'lamu tidak mengetahui, la ta'malu jangan kerjakan gitu. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui kanannya. Lagi-lagi ini kiasan, bukan berarti kadang kita lihat
bahwasanya biasa orang di masjid saking nggak maunya orang tahu berapa sih yang disumbang, tetapi dia tutup pakai tangan kiri gini kan. Berarti kalau dia tutup gini, tahu dong tangan kirinya gitu. Tapi itu bahasa kiasan, bahwasanya kalau memang kamu ingin berbuat baik atau bersedekah, ya lakukan saja. Jangan harus kamu sebarkan kemana-mana. Bahwasanya aku udah sedekah ini, aku sedekah ini, maka akan muncullah yang namanya riya. Jadi Allah katakan, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna basir. Jadi usahakan ketika kalian berinfak ataupun bersedekah, silakanlah bersedekah semampu kita. Tetapi kalau kamu menyembunyikan infak atau sedekahmu, maka itu lebih utama. Maka dari itu banyak biasanya, terutama kayak saya lihat di Indonesia maupun yang diumumkan di masjid ataupun sekarang kan kece aja, transfer udah itu list di grup gitu, grup WhatsApp ya. Terus ada yang tertera namanya, ada juga yang cuma tulis di situ hamba Allah gitu. Ya, tapi balik itu bagaimanapun itu, tapi balik kepada niat masing-masing. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Itu untuk golongan yang ke-6. Kemudian siapa golongan yang terakhir? Golongan yang terakhir yaitu warajulun zakarullah khalian fafadat ainahu, yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kedua matanya itu basah karena menangis. Ya, terutama banyak mungkin kaum bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk kadang ini mohon maaf bukan untuk memuji dan sebagainya. Kadang saya nggak sadar kadang namanya pemuda ya Pak, begadang gitu kan, pulang malam pas di rumah kadang nggak sadar pergi ke depan lihat ibu lagi sholat sambil nangis terseduh gini-gini. Dan ini bukan hanya maksudnya orang tua saya, pasti umumnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa bangun di tengah malam mendoakan anak-anaknya menangis dan sebagainya. Karena memang saya lupa itu disampaikan Ustaz Abdul Somad dalam sebuah kitab, bahwasanya memang di umur 40 ke atas itu memang sudah waktunya untuk tidak lagi memikirkan dunia. Mungkin ya pengalaman bapak dari ibu-ibu karena alamnya masih muda gitu. Berdasarkan kitab itu bahwasanya memang masa-masa 40 ke atas itu bukan lagi memikirkan masa dunia, tetapi memikirkan bagaimana dia harus mengumpulkan amalnya gitu. Jadi kalau kata Allah yarham Mbah Mun Zubair, beliau yang termasuk ulama Indonesia, merupakan, ada yang tahu Mbah Mun Zubair ya, guru dari Gus Baha yang makamnya sekarang berada di Makla ya, namanya, yang di Mekah itu. Baki ya, di Baki ya. Beliau mengatakan bahwasanya anak muda, kamu silakan banyak belajar, tapi silakan kamu bekerja semampunya tapi jangan lupa ketaatan dan ibadahmu kepada Allah. Jika sudah sampai umurmu 40 tahun katanya, apapun kondisimu maka sudah gitu. Berarti itu sudah, apakah kamu rezekinya termasuk golongan orang rendah ke bawah ataupun rendah ke atas, ya sudah, itu memang sudah rezekimu. Sisanya silahkan kamu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena memang sebelum 40 itu masa-masanya kita untuk mencari dunia ya. Mencari dunia. Kalau sudah 40 ke atas, ya udah, memang itu rezekimu dari Allah, maka silahkan kamu berfokus untuk melakukan berbagai amal ibadah. Jadi di dalam golongan ini orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, wa idza dzukirallah
wajilat qulubuhum. Siapa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, terkadang memang kita rasakan bahwasanya ketika orang baca Quran ataupun orang azan ataupun orang yang melantunkan lafaz Allah, ada wajilat qulubuhum, ada getaran hatinya. Kalau memang kita merasakan getaran hati tersebut, berarti imanan. Berarti kita termasuk orang-orang dalam golongan orang-orang yang beriman. Dan kita bersyukur bahwasanya kita terlahir dari umat Nabiullah Muhammad SAW. Jadi ada sebuah kisah dan sebuah hadis, kalau nggak salah ada seorang pemuda yang hidup pada masa Nabi Musa, kalau nggak salah. Pemuda ini hidup hampir ribuan tahun lamanya di sebuah pulau kecil. Di sebuah pulau kecil yang Allah kasih keberkahan di pulau itu, dan dia tidak perlu keluar dari pulau tersebut untuk mencari makan. Jadi kerjanya itu selain makan hanya beribadah. Beribadah terus kepada Allah, beribadah, dan ketika lapar petik buah yang karena pulau itu sudah diberkahi oleh Allah, kemudian petik buah, habis itu beribadah lagi. Selama 1000 tahun tersebut beliau dipanggil oleh Allah SWT. Nah, ketika datang hari hisab, hari mizan, kemudian ditimbanglah amalan beliau yang ribuan tahun ini. Ketika ditimbang amal beliau, ternyata amalnya itu masih tidak sebanding dengan dosa yang diperbuat. Dosa diperbuat itu apakah rasa syukur dan sebagainya, bersyukurkah di atas nikmat yang Allah berikan dan sebagainya. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkanlah pemuda ini ke dalam surga karena rahmatku. Terus pemuda ini kayak tidak puas hati gitu. Tidak puas hati, protes. Ya Allah, kenapa engkau masukkan aku karena rahmatmu gitu. Bukannya aku sudah beribadah kepadamu hampir 1000 tahun lamanya gitu. Oke, kalau gitu kamu betul mau ditimbang sesuai dengan amalanmu. Ketika ditimbang, ternyata amalannya itu belum bisa mengimbangi amal. Ya. Akhirnya karena perbuatan tersebut Allah katakan, lihatlah amalmu belum seimbang, maka malaikat masukkanlah ia ke dalam neraka. Karena masukkan ke dalam neraka, terus dia memohon ampun kepada Allah, ya Allah maafkan aku dan sebagainya. Aku mohon ampun kepadamu, aku mengakui bahwasanya rahmatuka wasi'ah, bahwasanya rahmatmu itu begitu luas, maka perkenankanlah aku masuk ke surgamu karena rahmatmu. Makanya itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, karena kita berharap untuk mendapat rahmat dari Allah. Makanya Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa ada yang tahu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Oke, betul. Jadi Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih. Bahwasanya Allah meliputi semua makhluknya, baik itu kepada yang muslim ataupun non muslim. Makanya jangan heran ketika kenapa kita udah beribadah kepada Allah tapi masih seret aja gitu rezekinya itu. Tapi ya orang-orang yang non muslim itu lancar-lancar aja tuh, apalagi penguasa negeri itu gitu. Penguasa negeri itu gitu. Jadi jangan heran bahwasanya memang ini merupakan kasihnya Allah yang diberikan kepada semua makhluknya gitu. Tetapi beda dengan Rahim, bahwasanya Rahimnya rahmat, bahwasanya rahmatnya Allah itu kasih sayang Allah tidak diberikan kepada semuanya, kecuali bagi hamba-hambanya yang beriman. Maka dari itu semoga kita di sini termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan minimal salah satu dari golongan tersebut, supaya kita bisa mendapat naungan di sisi Allah SWT. Ataupun kalau bukan kita termasuk orang yang mendapat naungan, minimal kita menjadi orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Selain syafaat dari Rasulullah, mungkin kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran, sebagaimana hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Maka dari itu ini merupakan tradisi yang luar biasa. Sebelum kita mulai kajian, kita membaca Al-Quran dulu.
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberi syafaat di ashabi, untuk teman-temannya. Siapa teman-teman daripada Al-Qur'an ini? Ya insyaallah termasuk kita, orang yang senantiasa melafazkan, melantunkan Al-Qur'an. Dan juga alangkah baiknya kalau memang kita sudah bisa mulai menghafalnya, karena itu juga berbeda pendapat tentang Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwasanya mengamalkan itu baik, dan juga ada yang mengatakan yang menghafalkan itu baik. Tapi kalau memang bisa dua-duanya, kenapa tidak? Insyaallah. Baik, ya mungkin sekian cukup dari saya. Lebih dan kurangnya saya benar-benar mohon dimaafkan. Jazakallah khair. Ada pertanyaan? Itu jadi berbanding terbalik ya. Kalau di Islam itu kan Allah itu mencukupkan di usia 40 tahun itu kita harus ibaratnya lebih ke udah menuju ke apa ya, ke atas lah istilahnya ya. Kalau di sini kan kalau orang di sini bilangnya life begins 40. Ya kan? Jadi seolah dari baru kalau udah 40 tuh jadi kayak ada yang puber kedua, ada yang mulai lagi sesuatu yang baru, yang merasa dulu waktu muda saya belum kerjain gitu. Jadi kalau saya pikir-pikir memang benar gitu, bahwa ternyata tuh Islam dan yang non Islam itu emang sangat bertolak belakang gitu. Itu kalau yang saya rasain ya. Cuman nggak tahu menurut Mas Derwan gimana? Iya, menurut pendapat saya juga kayaknya memang Islam itu tidak hanya memikirkan masalah dunia, tetapi Islam juga itu merupakan rohnya Allah. Saking sayangnya Allah, makanya kita diwanti-wanti untuk nih alangkah baiknya ketika umur sekian, karena ini beda masa antara umur umat Nabi Muhammad dengan umur umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kayak umur Nabi Nuh sampai 1000 tahun, Nabi siapa lagi, Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Dan memang umur Nabi Muhammad ini umur umatnya kisaran antara ya 60, 70, untung-untung kalau sampai 100. Maka dari itu dan juga kalau melihat dari berbagai hadis tentang tantangan hidup ya, bahwasanya memang semakin akhirnya zaman itu semakin maksiat rela, dan juga tantangan hidup kita semakin banyak untuk beribadah kepada Allah. Makanya maha adilnya Allah itu berbeda dari umat-umat sebelumnya, bahwasanya setiap amalan yang dikerjakan itu Allah kasih dengan berlipat ganda. Kalau misalnya dulu Nabi Muhammad tidak melakukan nego kepada Allah, maka kita akan melakukan sholat sehari dalam 50 rakaat ketika Isra dan Mi'raj. Tapi ketika terjadinya nego itu, akhirnya itu berapa kali ya? Dua kali atau 3 kali itu, bahwasanya ketika mau turun lagi ketemu Nabi Musa, ya Muhammad, gitu ya, bagaimana diskusimu kepada Allah? Ya, aku diminta untuk melakukan 50 kali sholat. Jangan kamu, sedangkan aku saja yang sudah setiap hari umatku nggak mau ngikutin, apalagi sampai 50 rakaat gitu. Akhirnya naik lagi, nego lagi, sampai ya bolak-balik sampai akhirnya terjadi kesepakatan 5 rakaat. Nah, Maha Adil Allah itu dia memberikan berbagai melipat gandakan segala kebaikan. Bukan hanya berarti fokus pada ibadah, tetapi pada dunia. Tetapi ketika kamu sudah kejar duniamu, jangan lalai akan akhiratmu. Berbeda mungkin dengan orang yang berbeda Tuhan gitu. Berbeda Tuhan, ya udah fokusnya dia lakukan saja gitu. Lakukan saja apa yang kamu lakukan, karena sifatnya sifat duniawi semua, nggak ada sifat ukhrawi. Walaupun saya ada sempat lihat ini ceramah dari Dr. Zakir Naik itu, ada yang Kristen kan di sini.
Jadi saya. Ada harus dipanggil. Banyak di sini. Jadi memang jadi memang beliau mengatakan bahwasanya makanya Bible itu sekarang banyak versi gitu. Banyak versi karena memang banyak perubahan yang saya pribadi juga tidak tahu isinya seperti apa. Jadi tidak terlalu beda sama kayak orang-orang yang belajar Qoronatul Madzahib, perbandingan mazhab dan juga perbandingan agama. Bahwasanya mereka mempelajari semua kitab, Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Qur'an. Jadi di situ dikatakan bahwasanya Bible itu banyak versinya, sehingga kita tidak tahu isi dalamnya itu apakah mengejar Tuhan atau mengejar dunia. Dan dia katakan bahwasanya sebenarnya yang salah itu bukan Bible-nya, tapi orang di dalam gerejanya. Dan gerejanya, kenapa mereka mempelintirkan hal-hal yang seharusnya menghadap Tuhan? Tapi kalau memang, karena kita lihat dari kisah ketika Nabi Muhammad pergi ke Syam bersama pamannya Abu Thalib, di situ bertemu dengan seorang pendeta. Pernah dengar? Pendeta yang bernama Buhairah. Nah, si pendeta ini sudah melihat dari kejauhan kenapa ada seorang kelompok yang pergi berjalan dari jauh, tetapi di atasnya ada naungan awan. Ya, naungan awan, dan awan ini sepertinya mengikuti kelompok ini terus. Dan ketika dia melihat di dalam sebuah kitab, Ahlul Kitab, dia termasuk Ahlul Kitab, ketika lihat di Injil, ini merupakan adanya ciri-ciri kenabian dari Nabi Muhammad. Ketika awan tunduk kepadanya, terus dilihat di belakangnya ada tanda 25 apa begitu di situ. Nah, kalau kita mengikuti versi Injil yang asli, kemungkinan pasti tidak akan ada penyelewengan di situ. Bahwasanya di situ tertulis di Injil yang asli bahwasanya akan ada nabi di akhir zaman yang akan menyempurnakan semua agama. Ya, wama sebagaimana Allah katakan, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus kamu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi itu sudah jelas untuk seluruh alam dan seluruh agama. Harusnya kalau kita melihat, tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi di mungkin tempat ibadah-ibadah selain agama Islam. Bahwasanya memang fokusnya mereka mungkin hanya fokus kepada dunia, yang penting tetap berbuat kebaikan. Beda kepada kita yang memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Silakan cari dunia, tapi jangan lupa kamu di dunia hanya wamal hayatud dunya illa mata. Kamu ini datang ke dunia hanyalah ujian. Apakah kamu memang ngurus dunia ataupun kamu ingat akhiratnya? Mungkin ada tambahan. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Ibu itu sudah mau nanya ini sebagai muslim itu kan kita di samping personal tapi kan juga punya dampak ke masyarakat, misalnya sebagai guru, sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai anggota pemadam kebakaran, polisi. Dan itu kan secara generalnya sesuatu yang kita lakukan karena Allah adalah ibadah. Yang jelas yang kita kerjakan, maksudnya sholat 5 waktu, kalau bisa berjamaah dari masjid, kemudian beramal soleh menurut tuntunan Islam, misalnya berpuasa Senin Kamis atau tilawah Quran setiap hari, itu kan personal. Dan Islam itu kan dia luas banget ya cakupannya. Jadi kalau misalnya di atas umur 40 kita harus fokus lebih memperbanyak, mungkin iya gitu, lebih mengingat mati gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai 40 tahun kita berhenti mencari ilmu dunia yang bisa memperbaiki umat, misalnya kayak dokter bedah itu, dia kan pendidikannya lama, nanti ada fellowship lagi, ada lagi tambahan-tambahan gitu. Nah kalau misalnya dia mikir sampai di sana, kan kita kekurangan ahli. Sementara itu kan juga
fardu kifayah kan. Kenapa kan Islam sebenarnya kan tidak berbentrokan dengan hal itu. Iya. Ibadah itu bukan berarti ibadah yang wajib-wajib saja. Tetapi ketika kita, contohnya kayak bapak-bapak mungkin, kayak bapak-bapak anggaplah umur sudah 40 tahun, terus berhenti mencari nafkah, apakah fokus beribadah? Apakah itu bagian dari ibadah? Memang itu bagian dari ibadah, tapi lepas dari tanggung jawab. Tetapi ketika bapak-bapak keluar ke rumah mencari nafkah dan sebagainya, itu juga termasuk ibadah, gitu. Nah, sedangkan dalam mahfuzat itu dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Berarti kita bukan berarti harus berhenti untuk mencari ilmu hanya karena kita mau fokus beribadah. Tidak. Tetapi ibadah ini terlalu general di sisi Allah. Termasuk kayak anggap saja hal yang sepele saja. Tabassam ila akhika sodako. Iya, senyum pada saudaramu aja udah sodako, itu udah ibadah gitu. Udah ibadah. Itu hal yang dikiaskan dengan hal yang kecil. Bukan berarti kita di umur 40 tahun melakukan fardu-fardu yang kifayah saja, tetapi hal yang merupakan kewajiban, tetapi di situ diniatkan di sisi Allah, aku keluar rumah untuk memberikan manfaat ke orang banyak. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah bagiku. Aku keluar ke rumah di umur 50 tahun pergi mengajar untuk rezeki untuk keluargaku dan juga keikhlasan bagiku, bahwasanya ilmu yang aku berikan semoga menjadi amal jariahku nanti, semoga bisa bermanfaat bagi penerus bangsa dan sebagainya. Itu juga termasuk ibadah.